Yesti. Nah, di sini sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu absensi dulu ya. Yesti, Febri, Hadir Ibu. Hidar, Hadir Bu. semua nah Ibu ada semua ya. Baik, di sini Ibu ingin menanyakan tentang aktivitas apa saja yang dilakukan anak-anak Ibu di rumah. Nah, misalnya nih Ibu ini menanyakan, apakah tadi waktu bangun tidur anak-anak Ibu melipat kain atau bersihkan tempat tidur? Iya Ibu. Apakah dalam kehidupan sehari-hari anak-anak Ibu itu pernah melakukan seperti gaya tarikan atau dorongan? Pernah Bu. Jika pernah, Ibu akan membawakan sebuah judul materi kita itu tentang gaya. Kenapa kok Ibu menanyakan tentang aktivitas kami? Karena aktivitas yang dilakukan anak-anak itu sudah termasuk pada materi yang akan Ibu bawakan, yaitu gaya di sekitar kita. Nah, adapun tujuan Ibu membawakan gaya di sekitar kita itu supaya anak-anak Ibu mengerti apa sih itu gaya, jenis-jenis gaya, dan juga pengaruh gaya di sekitar kita. Nah, sebelum memulai ini, Ibu ingin memberikan motivasi kepada anak-anak Ibu. Ibu tahu bahwa anak-anak Ibu di sini memiliki potensi yang sangat besar, sehingga nanti ketika Ibu menyampaikan sebuah materi, anak-anak Ibu jangan takut untuk memberikan jawaban ataupun pertanyaan, oke? Oke Bu. Oke, langsung saja kita masuk pada materi gaya di sekitar kita. Apa sih itu yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Nah, intinya saja di sini adalah tarikan dan dorongan. Dan dorongan yang terjadi pada benda. Yang dimana gaya itu memiliki beberapa jenis. Jenis pertama itu gaya otot. Yang dimana gaya otot adalah suatu gaya yang dihasilkan dari tenaga manusia dan hewan. Contohnya nih, Ibu akan mengambil contoh kursi. Nah, ketika Ibu mendorong kursi ini dan menariknya, itu sudah termasuk dengan gaya. Kenapa Bu itu kok termasuk dengan gaya? Karena gaya itu dihasilkan oleh tenaga manusia. Nah, Ibu ingin menanyakan pada anak Ibu nih, contoh lainnya dari gaya otot apa? Siapa yang ingin? Tanya. Saya Bu. Apa nak? Kencang Bu. Apakah itu benar? Benar Bu. Karena itu gaya otot tangan. Pada Febri gaya apa nak? Menarik tali Bu. Nah, betul, gaya menarik tali ya. Berarti anak-anak Ibu sudah paham tentang gaya kan? Gaya otot. Nah, yang kedua itu gaya gesek. Apa itu Bu gaya gesek? Gaya gesek adalah ketika dua benda saling bersentuhan dan sehingga menghasilkan gesekan. Contohnya itu, Ibu ingin anak-anak Ibu mengangkat tangannya, lalu menempelkannya, lalu menggesekkannya. Nah, itu yang disebut dengan gaya gesek. Apakah anak-anak Ibu tahu contoh lainnya? Kalau tidak tahu, Ibu ingin meminta kepada Yesti dan Hidar maju ke depan. Kamu menarik, kamu mendorong. Nah, ini terjadi. Makasih ya, silakan dulu. Nah, ketika Yesti dan Hidar tadi menarik, ada tarinya ke depan, ada ke belakang, itu sudah termasuk gaya gesekan. Gaya gesekannya di mana Bu? Siapa yang tahu? Mana? Di lantai Bu. Nah, betul, ketika ketika besinya ini bertemu dengan lantai, maka akan terjadi gaya Gesek. wah, pada pintar semua ya. Iya. Oke, yang ketiga itu gaya pegas. Apa itu gaya pegas? Gaya pegas adalah suatu benda elastis yang jika ditarik akan kembali kepada bentuk semula. Nah, contohnya itu ya, sebentar ya anak. Adalah karet. Karet ini berbentuk apa nak? Berbentuk bulat atau lingkaran. Nah, setelah Ibu tarik, dia akan berbentuk panjang yang sangat lebar. Nah, ketika Ibu mengembalikannya, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, itu yang disebut dengan gaya pegas. Pintar. Selanjutnya yang keempat itu adalah gaya magnet. Nah, di sini ada contoh. Nah,
Ibu membawakan sebuah benda magnet. Anak-anak tahu nggak apa bentuk apa? Bentuk lingkaran. Ini adalah magnet bentuk lingkaran. Bu, kenapa itu magnet ada warna merah dan warna biru, Bu? Nah, magnet yang warna merah ini disebut kutub utara dan biru ini disebut kutub selatan. Bu, tadi kan Ibu mau menjelaskan di pengertian magnet. Nah, magnet itu adalah suatu benda yang menghasilkan tarik menarik dan tolak menolak. Nah, kita akan buktikan mana di sini tarik menarik dan tolak menolak. Menurut anak-anak, di mana di sini tarik menarik dan tolak menolak? Apa nak? Yang merah. Ketika merah bertemu dengan Hitam. hitam. Nah, ketika merah bertemu dengan warna biru, maka akan terjadi tarik menarik. Dan ketika sebaliknya, ketika merah dan merah saling bertemu akan tolak menolak. Kenapa tolak menolak, Bu? Karena itu sama-sama memiliki kutub utara. Merah memiliki kutub utara dan merah lainnya memiliki kutub utara sehingga terjadi tolak menolak. Contoh lainnya yang membawa sebuah keplit ini. Kira-kira magnet ini bisa tidak menarik keplit ini? Bisa. Kenapa? Kok bisa menarik? Padahal ini bukan besi, bukan baja. Kenapa bisa nak? Karena di dalam keplit itu terdapat serpihan logam. Oke, Ibu ingin meminta kepada Mariati untuk mencobanya apakah ini bisa ditarik atau bisa ditolak. Bisa, Bu. Berarti bisa ya? Bisa. Nah, Ibu ingin menanyakan contoh lainnya yang bisa ditarik dengan magnet apa nak? Besi kursi. Kita coba ya apakah bisa. Nah, ketika kita melengketkannya maka akan lengket. Oke, berarti anak-anak Ibu sudah paham ya? Iya, Bu. Nah, yang kelima itu ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah suatu gaya benda yang akan selalu jatuh ke permukaan bumi. Kira-kira anak Ibu tahu tidak apa contoh dari gaya gravitasi? Apa nak? Mangga jatuh dari pohonnya. Contoh lainnya? Kelapa. Ibu ingin meminta anak-anak Ibu mengangkat buku atau pulpennya tinggi-tinggi, lalu menjatuhkannya. Itu termasuk gaya Gravitasi. Kenapa, Bu? Kok setiap benda yang jatuh itu akan ke permukaan bumi? Karena di bumi kita ini ada gravitasi. Kalau di bumi kita ini tidak ada gravitasi, maka kita akan terombang-ambing. Betul, melayang. Nah, selanjutnya ada perubahan gaya. Yang pertama itu benda bergerak menjadi diam, dan benda diam menjadi bergerak. Contohnya itu apa, Ibu? Ibu ingin pada saya dan Putri untuk maju ke depan. Kita akan mencontohkan benda bergerak menjadi diam dan diam menjadi bergerak. Nah, di sini Ibu ada bola. Kamu nanti melemparkannya kepada Putri, dan ketika Putri menangkapnya, kamu kembali melemparkannya kepada saya, oke? Maju nak. Nanti. Oke, 1, 2, 3. Lempar aja. Ya, pelan ya, Mbak. Jangan sampai jatuh. Nah, lempar kembali. Nah, terima kasih. Nah, siapa tuh? Baik. Kegiatan tadi yang dilakukan saya dan Putri itu di mana yang menjadi benda bergerak, di mana benda itu dia menjadi bergerak. Keduanya ya, karena adanya timbal balik. Posisi bola tadi diam ketika dipegang saya, dan ketika dia melemparnya kepada Putri itu akan posisi bolanya bergerak. Contoh lainnya apa, Bu? Contoh lainnya yaitu perubahan bentuk benda. Ibu ada di sini menggunakan
plastisin. Oke, warna 1. Atau anak-anak ibu mau mencoba? Mau, Bu. Boleh maju nak, langsung bu. Bukan tidak. Maju. Oke. Ini bentuknya apa nak? Persegi bu. Oke, ini adalah bentuknya persegi. Dikatakan tadi perubahan bentuk benda. Bagaimana sih ibu bisa menjadi bentuk lain? Persegi menjadi bulat. Kenapa bulat bu? Karena tadi dia ditekan pelan-pelan sehingga terbentuk sebuah bulat. Oke, terima kasih nak. Nah, selanjutnya itu ialah perubahan arah benda. Apa itu yang dikatakan dengan perubahan arah benda? Ibu ingin pada Desta mencontohkan bagaimana sih perubahan arah pada benda. Nah, kita menggunakan media tadi yaitu bola ya. Kamu bisa memantulkannya ke diri. Nah, apakah itu termasuk perubahan arah benda? Termasuk. Kenapa itu dikatakan perubahan arah benda? Makasih nak. Ada yang tahu kenapa itu disebut dengan perubahan arah benda? Nah, itu disebut perubahan arah benda ketika benda yang tadi dipantulkan ke depan, dia akan berbalik arah kepada Desta. Itu dinamakan dengan perubahan arah benda. Oke, berarti anak-anak ibu sudah paham tentang pengertian gaya, jenis-jenis gaya dan perubahannya kan? Nah, di sini ibu ada sebuah media lagi yang berbentuk tebak jenis gaya. Nah, di sini ibu akan membagikannya kepada anak-anak ibu yang dimana terdapat sebuah gambar. Anak-anak ibu boleh mengambilnya satu ya. Jangan ditunjukkan dulu sama teman-teman. Jangan ditunjukkan kepada temannya. Oke, misalnya nih ibu mendapatkan sebuah gambar, ibu baru memberitahukannya kepada anak-anak. Tetapi ketika gambar yang ibu dapatkan itu maka akan ibu peragakan. Nah, ketika nanti ibu memperagakan, maka kalian akan menebak itu jenis gaya apa ya? Oke, anak-anak paham kan? Paham. Ibu mendapatkan, oke. Anak-anak tebak ya, ini termasuk jenis gaya apa? Gaya apa? Nah, betul, ini termasuk dengan gaya otot. Maka nanti setelah anak-anak sudah menjawabnya, anak-anak bisa menempelkannya. Jenis gaya otot. Nah, siapa yang mau mencobanya maju ke depan? Ayo Bu, ada Mariati boleh Mak? Kamu peragakan dan teman-teman kamu yang ini. Tebak nak, itu jenis gaya apa? Salah. Gaya otot. Betul, gaya otot. Karena dia mendorong Dan menarik. pintu. Lalu sini. Siapa lagi mau mencoba nak? Kepada Yunita. Peragakan nak. Nggak harus pakai media ya, tadi saja kok tangannya yang bergerak. Itu jenis gaya apa nak? Gaya gesek. Betul ya, jenis gaya gesek. Oke, siapa lagi? Saya Bu, boleh nak maju. Itu jenis gaya apa? Gradasi. Selanjutnya
Itu gaya apa? Geser. Siapa lagi nak? Kamu? Saya? Saya? Bermagnet. Benar? Iya betul. Benar. Selanjutnya, damai. Pegas. Oke, betul. Yang dicontohkannya itu benda apa? Kenapa? Betul ya. Betul. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Anak-anak itu sudah paham sejauh ini, maka ibu akan memberikan anak-anak itu sebuah LKPD. Dibentuk kelompok ya nak, 3 kelompok. Jenis gaya nak. Nih ibu. Waktunya 3 menit ya. Sudah siap nak? Sudah, Bu. Oke, boleh dikumpul apa namanya ya? Oke, ibu akan meminta satu orang saja untuk membacakan perwakilan dari 3 kelompok. Siapa yang mau? Saya minta, boleh? Bacakan nak. Dan jelaskan pada temannya ya. Baik teman-teman, di sini ada gambar apel yang jatuh dari pohon, di mana itu termasuk gaya gravitasi. Dan yang kedua ada seorang anak yang main lompat pada trampolin. Pada trampolin ini termasuk gaya pegas. Dan yang ketiga ada seorang laki-laki yang mendorong suatu barang, itu disebut gaya otot. Dan yang keempat ada gambar magnet, itu disebut gaya magnet. Yang terakhir ada seorang anak yang menghapus papan tulis, termasuk gaya geser. Oke, terima kasih Nita. Tepuk tangan buat Nita. Oke, anak-anak ibu sudah paham. Ketika ibu melihat hasil LKPD-nya, berarti anak-anak ibu sudah benar-benar memahami apa itu gaya yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, ibu ingin menyimpulkan bahwa gaya di sekitar kita itu adalah suatu gaya tarikan atau dorongan, yang dimana gaya itu memiliki 5 jenis. Yang pertama itu jenis gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Yang dimana gaya itu memiliki perubahan, yang dimana perubahan bentuk benda, perubahan arah benda, perubahan benda bergerak menjadi diam, dan diam menjadi bergerak. Oke, sekian penjelasan ibu untuk hari ini. Ibu ingin menutupnya dengan doa kepada Haryati. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sekian untuk hari ini. Ibu tutup dengan selamat siang anak-anak. Siap, Bu.